Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, bersyukur dapat kembali menyapa saudara melalui acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 16 Februari 2026, ditulis oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Kesabaran Allah, yang dilandaskan pada Mazmur 78 ayat 17 sampai 20 dan dilanjutkan ayat 52 sampai 55. Dan yang menjadi bagian pusat perenungan kita adalah Mazmur 78 ayat 52 sampai 53. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sumber kehidupan kami bersama menyatukan hati kami mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 78 ayat 52 sampai 53. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Ia menggiring umat-Nya seperti domba-domba dan memimpin mereka seperti kawanan hewan di padang gurun, ketika Ia menuntun mereka dengan tenteram sehingga tidak gentar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Wah, orang itu sabar sekali ya. Sudah disakiti berulang kali, tetapi tetap saja Ia tidak membalasnya. Sahabat, mungkin kita pernah mendengar komentar seperti itu. Kesabaran memang membuktikan kekuatan. Dalam kasus tertentu, kesabaran juga dapat menunjukkan kebesaran cinta kasih seseorang. Dalam karya pembebasan yang dilakukan Allah terhadap umat Israel dari perbudakan di Mesir, Allah telah menunjukkan kesabarannya yang luar biasa terhadap Israel. Kita semua tahu betapa bangsa ini bukan hanya keras kepala dan tegar tengkuk, tetapi juga tidak tahu berterima kasih. Namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ia menuntun mereka di padang gurun sehingga mereka merasa tenteram dan tidak gentar. Allah juga memusnahkan musuh yang membahayakan nyawa mereka. Kesabaran Allah menunjukkan betapa dahsyat kekuatannya sekaligus betapa besar serta dalam cinta kasih-Nya kepada umat-Nya itu. Sahabat, Allah yang sama juga memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap kita. Sekalipun Ia telah mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita, kita tetap saja melawan Dia. Kesabaran itu bukanlah suatu kelemahan yang layak diremehkan. Sebaliknya, kesabaran menunjukkan kekuatan yang dahsyat dan dibarengi dengan cinta kasih yang dalam. Rasa takjub akan hal itu seharusnya mendorong kita untuk semakin mengasihi dan patuh kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bersabar. Bersabar karena kami tahu bahwa Allah selalu ada bersama dengan kami. Bersabar tidak sama artinya dengan putus asa atau menyerah pasrah begitu saja. Bersabar karena kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan. Bersabar karena kami mengetahui bahwa setiap ketekunan itu membuahkan hasil yang baik, hasil yang boleh menjadi berkat. Bapa kiranya berkati setiap anak-anak Tuhan, orang tua berikan ketekunan kesabaran dalam mendampingi
membimbing, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Berikan juga kesabaran dan ketekunan bagi banyak orang yang Tuhan percaya untuk melakukan tugas pekerjaan yang langsung bersisian dengan pekerjaan-pekerjaan yang merawat orang, mendampingi orang di area-area publik. Tuhan berkati, berikan ketekunan juga bagi mereka dalam memenuhi pekerjaannya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketekunan dalam setiap pekerjaan itu akan membuahkan hasil yang baik, yang menggembirakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat TKB TV yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doa ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.